Hai semua, di video kali ini kami akan ke tempat wisata yang menjadi ikon Pulau Bali dan sangat terkenal di dunia. Objek wisata yang kami tuju adalah Tanah Lot. Tempat wisata ini terletak di Kabupaten Tabanan, dan dari kota Denpasar kita menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Untuk sampai ke Kabupaten Tabanan, kita harus melewati Kabupaten Badung. Saat ini kami melewati Desa Dharmasaba, yaitu desa yang berada di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Desa ini mempunyai potensi memasarkan produk-produk UMKM dari masyarakatnya, dan kami akan mampir ke salah satu UMKM yang ada di desa ini. Ini dia tempatnya yang menjual produk makanan tradisional khas Bali, dan pastinya makanan non-halal ya. Berbagai camilan dan lauk non-halal dijual di sini, di antaranya kerupuk dengan banyak varian, juga ada abon dan sebagainya. Tempat ini cukup dikenal di area Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Di sini juga melayani pembelian untuk pengiriman keluar kota. Kami pun membeli dan mencoba camilan kerupuk ini. Yang mau silahkan mampir ke sini ya. Akhirnya kami on the way lagi dan memasuki Kecamatan Mengui yang masih dalam wilayah Kabupaten Badung. Kawasan Mengui ini arus lalu lintasnya cukup padat dan sangat sering ada kemacetan karena di sini kebetulan ada perempatan jalan. Dan kami mau mampir dulu di salah satu tempat makan yang ada di Kecamatan Mengui ini. Karena kendaraan cukup padat, mau menyeberang pun agak susah ya. Kari Parker dulu. Jangan lupa ya, tolong dibantu. Dan ini tempat makannya namanya Warung Jerman atau Jeruk Manis. Ada banyak menu yang ditawarkan di tempat ini. Ada yang non-halal dan juga ada dengan lauk serba ayam juga. Makanan kami pun siap dan ini menu makanan yang kami pesan. Yak Mari Makan. Minutes later. Selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini kami sudah sampai di Kabupaten Tabanan. Kami juga melewati area pasar yang ada di kabupaten ini. Jalan yang kita lewati adalah Jalan Raya Tanah Lot yang masuk dalam Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Terlihat di sini bus-bus besar yang kami lewati pastinya adalah pengunjung dari objek wisata Tanah Lot. Tanah Lot memang selalu menjadi destinasi wajib bagi para wisatawan setiap liburan ke Bali. Tidak boleh terlewatkan ya, dan selalu membuat kangen. Di jalan yang menuju objek wisata Tanah Lot ini kita bisa menikmati view sawah yang sangat indah. Perpaduan keindahan alam dan juga budaya membuat Tanah Lot sangat terkenal mendunia. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan juga Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi pernah ke tempat wisata ini. Sampailah kami di pintu gerbang objek wisata Tanah Lot. Di sepanjang jalan menuju objek wisata ini banyak kita jumpai tempat-tempat makan dengan view sawah, dan ada juga toko menjual souvenir. Sebelum masuk ke tempat wisata ini, kami sebelumnya sudah melewati penjagaan yang ada di depan. Toko-toko souvenir yang menjual beraneka macam barang kerajinan khas Bali berjajar di sepanjang jalan. Yang mau berwisata ke Tanah Lot, jangan lupa shopping di sini ya. Pada waktu pandemi, toko-toko di sepanjang jalan ini tutup semua. Dan sekarang sudah banyak wisatawan yang datang, semoga semua kembali normal. Untuk ke parkiran yang ada di dalam, kita melewati penjagaan lagi. Kawasan Tanah Lot ini sebenarnya merupakan kawasan menuju tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Tanah Lot ini mempunyai luas sekitar 36 are dengan 6 pura sebagai tempat sembahyang.
Kami melewati toko yang lokasinya berada di area dalam tanah lot. Terlihat masih banyak toko-toko yang masih tutup ya. Untuk masuk ke kawasan pantai Tanah Lot, kami melewati gapura ini. Parkiran yang ada di dalam hanya boleh bagi yang melakukan persembahyangan pada hari-hari tertentu. Inilah pantai Tanah Lot. Wisatawan cukup ramai berkunjung di sore hari ini. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat sunset. Semakin sore biasanya tempat wisata ini semakin padat pengunjung. Saking terkenalnya tempat ini hampir setiap hari selalu ramai dikunjungi wisatawan. Keistimewaan dari tempat wisata ini adanya dua pura yang berada di atas tebing. Salah satu di antaranya adalah Pura Batu Bolong yang terletak di sebelah barat dan berdiri di atas tebing yang menjorok ke laut. Nama dari Pura Batu Bolong ini sesuai dengan kondisi pura, sebuah pura di atas batu tebing dengan lubang yang sangat besar di bawahnya. Inilah suasana Tanah Lot saat ini dengan keramaian para wisatawan yang cukup antusias berkunjung ke tempat ini dan mengabadikan momen wisata ke Tanah Lot. Cuaca juga masih panas menyengat meskipun ini sudah sore hari. Pura Batu Bolong yang kita lihat ini bentuknya menyerupai jembatan ya, dan saat sunset di pura ini menjadi spot foto yang menarik yang disukai para wisatawan. Suara deburan ombak yang pecah di karang dan suasana yang sakral, serta view taman yang menyejukkan mata menjadi ciri khas dari objek wisata Tanah Lot. Di tempat ini banyak ada penduduk lokal yang menjual minuman atau makanan ringan seperti snack-snack dan ada juga rujak dari buah segar. Wow! Kami juga kebetulan melihat ada ular dengan warna yang unik dan kita bisa melihatnya sambil memberikan sedikit donasi secara sukarela. Wisatawan bisa duduk di taman sambil menunggu sunset atau sekedar menikmati suasana. Selain dua pura yang di atas tebing, ada juga pura-pura lainnya yang lokasinya berdekatan di sekitar tempat wisata ini. Inilah suasana pantai di sekitar Pura Tanah Lot. Indah banget ya. Untuk mencapai Pura Tanah Lot, kita harus berjalan kaki dulu mendekati pantai. Biasanya di sore hari air laut agak surut, jadi kita bisa menyeberang ke Pura Tanah Lot. Bagi wisatawan yang datang ke Tanah Lot, meskipun tempat ini adalah daerah tujuan wisata, tapi status tempat ini adalah kawasan suci. Diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku, misalnya tidak boleh masuk ke area utama pura kecuali melakukan persembahyangan ataupun berbicara kotor di area sekitar pura. Di area sekitar tempat wisata Tanah Lot ini banyak sekali spot-spot untuk berfoto ya, dan biasanya hasil fotonya sangat mengagumkan. Masyarakat Bali percaya dengan adanya mitos yang ada di Pura Tanah Lot, yaitu jangan membawa pasangan sebelum menikah ke tempat ini. Hubungan akan merenggang dan akhirnya bisa putus loh. Umat Hindu biasanya melakukan persembahyangan di pura ini kalau air laut dalam kondisi sedang pasang sehingga tidak bisa naik ke atas Pura Tanah Lot. Gapura ini adalah sebagai pintu masuk dari kawasan Pura Tanah Lot dan biasanya wisatawan keluar masuk lewat sini. Wisatawan juga banyak yang suka berfoto di depan gapura ya. Kami pun berjalan di atas batu-batu yang ada di pinggir pantai dan mendekat ke arah Pura Tanah Lot. Beginilah keramaian wisatawan yang berkunjung ke pinggir pantai di kawasan Pura Tanah Lot. Aktivitas wisatawan biasanya jalan-jalan dan berfoto-foto sambil menunggu keindahan sunset di tempat ini. Selain batu karang yang cantik, di sini juga ada gua ular suci yang menyimpan ular yang diyakini sebagai penjaga Pura Tanah Lot. Mitos yang beredar, ular ini dipercaya sebagai penjaga pura yang menjauhkan masyarakat dari ancaman kejahatan dan juga kerusakan.
Wisatawan cukup antusias mengunjungi Gua Ular Suci ini. Ular ini adalah jenis ular laut yang berbisa dengan kulit belang hitam dan putih. Meskipun ular ini berbahaya, yang berani boleh memegang ataupun berfoto dengan ular suci dan ditemani pawangnya. Jangan lupa memberi uang sukarela ya. Sore ini air cukup surut dan bisa menyeberang mendekat ke arah Pura Tanah Lot. Keunikan lain dari Tanah Lot adanya sumber mata air tawar. Sumber mata air ini menjadi keajaiban karena terletak di tengah pantai yang berair asin. Goa air suci ini mengalirkan mata air dari tengah laut yang oleh umat Hindu disebut Tirta Pebersihan, yang merupakan air suci yang dikeramatkan. Wisatawan boleh untuk meminum air suci dan juga membasuh tangan dan wajah. Masyarakat percaya air suci berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat tampak awet muda. Di sekitar batu karang di Goa air suci banyak terlihat binatang laut, seperti kepiting-kepiting kecil. Dan ada juga ikan-ikan kecil. Kepiting yang agak besar biasanya bersembunyi di celah-celah batu karang. Kami pun naik ke atas Pura Tanah Lot. Pura ini dilarang untuk wisatawan ya, hanya yang melakukan persembahyangan yang boleh ke atas. Tanah Lot dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tanah, yaitu dataran, dan lot artinya laut. Jadi secara keseluruhan arti dari Tanah Lot adalah dataran yang berada di tengah laut. Inilah suasana dan view pantai yang terlihat dari atas Pura Tanah Lot. Di seberang Pura Tanah Lot ini banyak ada tenda-tenda dari kafe ataupun resto yang menyajikan view ke arah Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot ini dibangun untuk memuja Tuhan, yaitu Dewa Laut, demi memohon keselamatan dan kesejahteraan di dunia, serta untuk keseimbangan laut dan juga bumi. Tata letak dari Pura Tanah Lot ini sedikit berbeda dengan pura lainnya, karena lokasi pura yang berada di atas batu karang sehingga luas untuk membangun pura tidak terlalu besar, ditambah lagi dengan bentuk batu karang yang tidak beraturan. Menurut sejarah Tanah Lot dari legenda, seorang tokoh spiritual agama Hindu pada abad ke-16 yaitu Dangyang Nirarta memindahkan batu karang yang menjadi tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang inilah yang diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah laut. View lautan Samudra Hindia terlihat sangat indah dari atas Pura Tanah Lot. Dan dari sini kami bisa melihat patung GWK loh. Wow! Saat air laut pasang, pura ini terlihat seperti mengambang dan berada di tengah laut. Ini adalah halaman dalam atau jeroan Pura Tanah Lot. Selain ada bangunan pura atau pelinggih, ada juga menhir dan fragmen lingga. Dari atas terlihat keramaian wisatawan ya. Kalau mau ke sini waktu terbaik liburan ke Tanah Lot saat musim sepi, yaitu antara pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan April atau pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Desember. Dan saat ini termasuk musim sepi. Kalau lebih sore saat matahari mulai terbenam, view laut dan juga sinar matahari sangat indah loh di tempat ini. Tapi sayangnya kami datangnya terlalu cepat, matahari masih tinggi dan juga agak panas terik ya. Ini adalah halaman luar atau jabaan dari Pura Tanah Lot. Halaman luar ini adalah areal terbuka tanpa tembok. Meskipun terbuka, namun ini area suci yang tidak semua orang bisa masuk. Untuk halaman dalam pura dibatasi tembok di sekelilingnya, dan ada 2 pintu dengan tangga yang mengarah ke dalam pura.
Halaman luar pura juga ada 2 pintu masuk, yaitu pintu masuk di sisi timur dan juga di sisi utara. Kami berjalan ke arah pintu yang ada di sisi timur. Pintu ini biasanya sering ditutup dan hanya dibuka saat acara besar keagamaan Pura Tanah Lot. Suara deburan ombak sangat keras terdengar menghantam batu karang di area pura ini. Wisatawan hanya bisa sampai di dekat pintu aja ya, dan nggak boleh masuk. Di bawah batu karang Pura Tanah Lot ada banyak sekali kepiting-kepiting kecil berjalan-jalan di sekitar batu karang. Arsitektur pura ini mempunyai ciri khas dan cukup unik. Bangunan di bagian sisi ini hanya bisa dilihat bagi yang boleh masuk dan bersembayang. Minutes later. Setelah turun dari Pura Tanah Lot, kami pun kembali ke area taman dan akan ke Pura Batu Bolong. Sebelumnya kami melewati Pura Batu Mejan yang merupakan tempat suci untuk mendapatkan air suci upacara umat Hindu. Dan ini dia Pura Batu Bolong. Pura ini tidak kalah unik dengan Pura Tanah Lot. Pura ini juga ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan juga bisa masuk ke dalam pura, tapi tidak ke area tempat untuk bersembahyang bagi umat Hindu. Asal-usul dari pura ini memang tidak tertulis dalam lontar manapun, namun diakui erat kaitannya dengan Pura Tanah Lot yang berada di sebelah timur Pura Batu Bolong. View yang terlihat dari Pura Batu Bolong ini luar biasa indah ya. Wisatawan sangat banyak mengabadikan momen di pura ini. Dan ini tempat sembahyang dari Pura Batu Bolong. Wisatawan dilarang masuk ke tempat suci ini. Inilah suasana dari Pura Batu Bolong. Area pura ini tampak memanjang seperti jembatan dengan bangunan pura di ujungnya. Keindahan dan keunikan Pura Tanah Lot dan Pura Batu Bolong menjadi ciri khas tempat wisata ini yang tidak akan ditemukan dimanapun. Kalau ke Bali harus mampir ke sini ya. Akhirnya kami pun on the way dari Pura Tanah Lot. Dan kami rencananya mau mampir ke resto yang ada di dekat tempat wisata ini. Arah jalan pulang ini kita bisa melihat view sawah di perjalanan. Di sekitar objek wisata Tanah Lot cukup banyak ada resto-resto yang mempunyai view sawah yang indah. Dan kami pun mampir ya di salah satu resto yang ada di dekat kawasan wisata Tanah Lot. Parker dulu ya. Pelayanan resto ini luar biasa ya. Sebelum turun dari mobil kita udah disambut loh. Wow. Bangunan resto ini terlihat dari depan sangat bernuansa tradisional Bali, dengan pagar dan pintu masuk yang terbuat dari bambu. Halaman resto sangat asri dan juga sejuk, banyak ditanam tanaman-tanaman seperti buah-buahan, tanaman perkebunan seperti kopi, dan juga ada bermacam-macam bumbu dapur. Suasana resto ini membuat kita serasa berada di area pedesaan. Di sini kita juga bisa melihat berbagai macam biji-biji kopi ya. Ada juga biji kopi melalui proses fermentasi dari hewan luwak yang dikeluarkan masih utuh berbentuk butiran. Ada juga bermacam-macam bumbu dapur seperti jahe, kunyit, dan sebagainya. Binatang luwak yang menghasilkan biji kopi juga ada di sini ya.
Ada beberapa jenis luwak dengan warna bulu yang berbeda. Di resto ini juga menjual produk olahan UMKM dalam kemasan seperti kopi luwak, minuman herbal, dan lain-lain. Wisatawan yang membeli bisa untuk oleh-oleh ya. Tempat makan resto ini berada di area terbuka dan bisa langsung melihat view sawah. Saat ini ada pengunjung wisatawan asing yang sedang mencoba minuman herbal yang ditawarkan di resto ini. View sawah sangat indah terlihat dari tempat makan resto ini. Cocok dinikmati saat bersantai sambil nongkrong bersama teman ataupun keluarga. Resto ini menyajikan menu utama berbahan dasar bebek, seperti crispy duck, dan sangat cocok dinikmati untuk makan siang. Dari kejauhan kita juga bisa melihat kawanan burung-burung bangau sedang mencari makan di sawah. Semakin sore di saat sunset, burung-burung yang terbang menambah keindahan suasana di resto ini. View-nya seperti terlihat dalam lukisan loh. Karena kami datangnya sore hari, jadi kami hanya order snack sore aja, sambil bersantai dan menikmati view sawah di saat sunset. Sentai dulu ya. Setelah puas menikmati view sawah yang menyejukkan mata, kami pun on the way pulang sambil melewati tanaman-tanaman yang ada di kebun. Semua tanaman-tanaman ini diberi nama, jadi para pengunjung yang datang ke sini bisa tahu berbagai jenis tanaman dan juga pohonnya. Dan akhirnya kami pun mengarah ke pintu keluar. Segitu dulu untuk video jalan-jalan kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.